dengan video yang sudah viral menyanyi Ya Lal Waton di gereja. Kemudian Ya Lal Waton di gereja. Kemudian Ilahi lastulil firdausi ahla di gereja juga. Ya, saya ingin toleransi umat beragama, toleransi antar umat beragama itu tidak sampai kepada pencampuran ajaran agama. Toleransi kita maknai secara pantas dan pas, yaitu hal-hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat saja, bukan kehidupan beragama. Gereja itu simbol agama atau tempat umat beragama. Ya Lal Waton memang ini bukan lagu agama sih. Ya Lal Waton berbahasa Arab memang, tetapi juga berbahasa Indonesia dan sudah diterjemahkan bahasa Inggris juga. Itu lagunya NU, katakanlah lagu marsnya NU, Ya Lal Waton ciptaan Mbah Wahab, lagu kebanggaan kita yang ada di komunitas NU. Jadi bukan lagu agama. Maka jika dinyanyikan di gereja, yang harus tersinggung pertama, yang harus merasa perlu meluruskan pertama adalah Ketua Umum PBNU. Jika para pengurus NU tidak tersinggung, ya sudah. Yang jelas tidak terkait dengan ajaran agama. Memang berbahasa Arab, tapi itu lagu Mars. Disebut kalau lagu Indonesia Raya, lagu Halo Bandung, lagu apa nih? Lagu Marsnya para ya ormas itu. Ya mestinya yang harus ada sense of responsibility, rasa tanggung jawab adalah pengurus NU. Kalau Ya Lal Waton ya, kalau saya pengurus PBNU maka saya akan langsung larang. Ini bukan tempatnya menyanyi Ya Lal Waton. Ya Lal Waton nyanyikanlah di luar tempat ibadah orang lain. Di masjid pun ya tidak usah lah ya. Kalau di dalam masjid, karena di dalam masjid bukan untuk menyanyi, tapi untuk ngaji. Tapi sekali lagi soal ini soal persepsi, monggo saja. Jika pengurus PBNU atau pengurus NU tidak merasa perlu mengklarifikasi, ya sudah. Tapi sekali lagi saya tegaskan pada penjelasan semuanya, ini bukan urusan ajaran agama. Ya Lal Waton itu loh, bukan ajaran agama. Ilahi lastulil firdausi ahla, itu lagunya apa, bukan lagu, itu pujiannya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah saya tidak pantas menjadi penghuni surga. Wal aqwa ala nari jahim, tapi saya tidak mampu untuk menjadi penghuni neraka. Itu kan ya lagu rodok leceh ya. Merasa gak pantas jadi penghuni surga tapi gak kuat yang rokok, terus piye? Tapi ini cara Abu Nawas bagus. Jadi Abu Nawas menurut saya yes banget. Saya yakin Allah SWT ridho bahwa ada orang yang merasa tidak pantas di surga karena memang banyak dosa, tapi ya nggak kuat yang rokok karena ya panas kan gitu kan. Nah, tapi ini bahasa Arab, kemudian biasa digunakan pujian untuk para santri di pesantren-pesantren itu. Selalu kalau malam Jumat tuh pujiannya ini, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Masih panjang, tapi ini adalah pujian bernuansa doa, mohon ampun kepada Allah SWT, mohon tidak dimasukkan neraka. Walaupun di surga tidak pantas, tapi apa boleh buat, di akhirat hanya ada surga dan neraka. Nek gak nyang rokok yang swarga kan gitu ya. Kok dinyanyikan di gereja? Ya bukan dilarang, karena bukan Al-Quran, bukan hadis ini. Pujian, tapi nggak pantas, nggak layak, kurang gon, kurang gawe.
Akan lain dengan sholawatan yang di pura kemarin itu jelas tidak boleh. Kita harus malu kepada Nabi SAW membaca sholawat di tempat ibadah orang lain, tidak boleh itu. Tapi kalau ini bukan ya, ini doa. Sekali lagi bukan soal haram halal, tapi soal pantas tidak pantas. Umat Islam yang sudah sangat baik di negeri ini, sangat toleran di negeri ini, sangat ngalah di negeri ini, bahkan kalah beneran di negeri ini. Ayolah punya kebanggaan pada ajaran Islam ini, punya pride, punya keperwiraan dengan keislaman kita. Jangan hanya lalu dikasih uang sekian lalu sudah lontor, jangan. Memang kabarnya dikasih uang sih, ya memang mereka punya uang, lalu yang pujian itu memang butuh uang, nanti ya pas wes tumbuh leh tutup. Tapi demi haibah wibawa agama Islam, demi haibah umat Islam, jangan mudah luntur ketika apa yang kita lakukan itu menciderai, melukai harga diri umat dan agama Islam. Gitu nggih. Jadi bukan soal boleh tidak boleh, tapi soal pantas tidak pantas.